tes akademik, tetapi sudah ada pesanan-pesanan tertentu, dan itu terbukti di kampus negeri yang ada di Lampung waktu itu kan lulus tes kedokteran karena ada sesuatunya, ada request dan segala macam gitu. Sehingga kemudian itu juga merusak mekanisme dan kualitas masuk di perguruan tinggi gitu. Nah, jadi harapan kami di kampus swasta tentu ada perlakuan yang sama antara kampus swasta dan kampus negeri. Bahkan kampus swasta ini lebih banyak jumlahnya dibanding kampus negeri. Gitu. Iya, betul. Kalau kampus swasta ini mogok, misalnya sudah selesai nih republik ini, SDM-nya akan menurun gitu. Halo viewers Indoposko Channel, selamat datang di program Ngaco Indoposko, ngobrol arah Indoposko. Kali ini kita kedatangan seorang, bisa dikatakan seorang pendidik ya Pak ya? Seorang pendidik, seorang penggiat pendidikan tentu saja, Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Septa Chandra. Selamat datang Pak Septa. Terima kasih sudah datang di Indoposko Channel. Hari ini kita akan membicarakan tentang pendidikan sesuai dengan kapasitas narasumber kita, bahwa seperti kita ketahui bahwa kabinet yang baru ini, Kabinet Merah Putih yang dikomandoi oleh Presiden Prabowo telah menunjuk menteri yang baru. Apakah Kementerian Dikti yang baru ini mempunyai kebijakan baru dan berpengaruh kepada pendidikan tinggi, atau hanya sekedar meneruskan? Lalu bagaimana sikap universitas-universitas dalam menyikapi dunia pendidikan tinggi kita saat ini? Bagaimana strategi mereka supaya terus memicu kualitas pendidikan sehingga outputnya diserap dengan persentase lebih tinggi di dunia pekerjaan? Kita langsung ke Pak Septa Chandra. Pak Septa, Pak Septa ini di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, kita tahu bahwa kampus ini merupakan salah satu kampus swasta terbesar di Jakarta ya Pak ya. Nah, bagaimana kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta ini menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam khususnya di bidang pendidikan tinggi supaya terus visi misi dari pemerintah ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta? Iya, pertama sebenarnya kita yang di swasta ini tentu bukan hanya Universitas Muhammadiyah Jakarta, tetapi juga swasta-swasta yang lainnya. Dalam satu suara yang kita ingin dari pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan Tinggi ini tidak ada bias kampus swasta gitu. Artinya tidak melihat sebelah mata kampus swasta tersebut. Artinya mau kampus swasta atau negeri harusnya perlakuannya sama. Gitu. Terutama kampus-kampus swasta tertentu yang belum mampu bersaing, gitu. Itu di setiap tahun penerimaan mahasiswa baru selalu deg-degan kita dapat mahasiswa sesuai target atau tidak. Gitu. Nah, kenapa? Salah satu dampaknya adalah ujian untuk masuk kampus negeri itu yang selalu dilakukan tidak bersamaan secara nasional, tetapi juga ada ujian-ujian mandiri yang dibuka berkali-kali gitu. Nah, sehingga bagi kampus swasta ini tidak ada kepastian untuk bisa membuka pintu seluas-luasnya kepada mereka yang tidak lulus di kampus negeri. Ini kan problemnya di situ gitu loh. Belum lagi dengan dibukanya jalur mandiri berkali-kali itu, nah itu membuka peluang juga seleksi masuk perguruan tinggi itu tidak lagi murni berdasarkan tes akademik, tetapi sudah ada pesanan-pesanan tertentu, dan itu terbukti di kampus negeri yang ada di Lampung waktu itu kan lulus tes kedokteran karena ada sesuatunya, ada request dan segala macam gitu. Sehingga kemudian itu juga merusak mekanisme dan kualitas masuk di perguruan tinggi gitu. Nah, jadi harapan kami di kampus swasta tentu ada perlakuan yang sama antara kampus swasta dan kampus negeri. Bahkan kampus swasta ini lebih banyak jumlahnya dibanding kampus negeri. Gitu. Iya, betul. Kalau kampus swasta ini mogok, misalnya sudah selesai nih republik ini, SDM-nya akan menurun gitu. Nah, makanya kemudian ada perlakuan yang sama. Terus kebijakan di bidang pendidikan, terutama kemarin sempat ramai juga kebijakan efisiensi ini, bagaimana kemudian sempat beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu mau dihapus, LPDP dan segala macam.
Nah, ini tentu kami berharap tetap diperjuangkan karena ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap peningkatan SDM anak-anak muda Indonesia di masa yang akan datang. Apalagi acuannya adalah Indonesia Emas 2045 gitu. Tentu yang kita support, kita dorong, kita persiapkan SDM-nya sebagai generasi penerus di masa yang akan datang yang mereka mengenyam pendidikan di perguruan tinggi gitu. Nah, kalau ini kita tidak lakukan, saya kira nanti tentu sedikit banyak akan berdampak. Banyak mereka yang selain intelektual punya kemampuan untuk studi di perguruan tinggi, tapi secara finansial nggak mampu, akhirnya nggak bisa kuliah. Gara-gara KIP-nya nggak ada. KIP ini kan bagi mereka yang tidak mampu, tapi secara intelektual mampu, dia bisa kuliah di situ. Sehingga kemudian sangat membantu sekali. Gitu. Jadi program Indonesia Emas 2045 itu akan tersupport sekali kalau program ini terus berjalan. Sebaliknya kalau ini dihentikan, beasiswa banyak dihapus, baik beasiswa unggulan maupun beasiswa yang lainnya, saya kira bukan Indonesia Emas 2045, justru Indonesia cemas. Kalau Universitas Muhammadiyah Jakarta sendiri, Pak, yang saat ini apa yang dilakukan, Pak, untuk memastikan bahwa apapun kebijakan yang terjadi, kita tahu bahwa kebijakan selalu berganti ya, selalu berubah. Bahkan kampus negeri pun dengan kemandiriannya, kadang-kadang sekarang udah mulai bagaimana caranya mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya. Ujian tulis tidak mampu, pakai mandiri. Mandiri tidak mampu, masih ada jalan lain. Tentu ini kan mempengaruhi kampus swasta kan, Pak. Mereka pasti dirugikan dengan ini. Akan tergerus lah makin lama. Nah, Universitas Muhammadiyah Jakarta gimana, Pak? Memastikan bahwa kualitas terbaik tetap dipercaya sehingga orang mendaftar ke sana. Iya, alhamdulillah kita setiap tahunnya penerimaan mahasiswa baru tidak kurang dari 4.000 gitu ya. Kita tentu sebagai kampus swasta milik Muhammadiyah yang tertua, karena UMJ itu merupakan universitas milik Muhammadiyah yang tertua sejak tahun 1955. Berarti yang pertama di Indonesia ya, Pak? Pertama di Indonesia, milik Muhammadiyah. Jadi barulah membina Muhammadiyah Jogja, Malang, Solo, itu adalah binaan dari UMJ gitu. Nah, sekarang ada berjumlah 160 lebih perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Nah, UMJ yang pertama, pionirnya. Tentu kita menjaga kualitas. Alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Jakarta ini sudah secara institusi sudah terakreditasi unggul oleh Badan Akreditasi Nasional BANPT. Kemudian prodi-prodi kita itu lebih dari 40%-nya, hampir 50% itu sudah terakreditasi unggul juga. Jadi apalagi kampus di kota besar ya seperti UMJ ini, ya kita tidak akan mampu bersaing kecuali kita mampu menjaga mutu kita. Nah, mutu kita itu tadi kita jaga dengan membuktikan prodi kita ini terakreditasi unggul. Sehingga para generasi muda mencari kampus ini tentu yang dilihat pertama kali adalah akreditasi prodi dan akreditasi institusinya atau kampusnya itu. Nah, ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi kami, itu yang menjadi nilai jual dan kami merasa mampu bersaing di kota besar di Jakarta ini di tengah kampus negeri maupun swasta banyak sekali seperti UNJ, ada UI juga gitu kan. Belum lagi ada kampus-kampus swasta lain yang juga menurunkan biaya kuliah sehingga kemudian demi persaingan tadi sehingga kemudian meraup mahasiswa begitu banyak, tidak mengedepankan mutu atau kualitas, tapi justru sebaliknya yang terjadi. Nah, kita alhamdulillah masih survive, masih bertahan dengan jumlah mahasiswa. Prinsip kita satu, kita menjaga mutu. Kalau kita punya mutu tinggi, insya Allah akan dicari orang gitu. Kalau dengan tenaga pengajar gimana, Kak? Apakah ada dari kampus mewajibkan tenaga pengajar itu untuk mengupgrade terus skill mereka, pengetahuan mereka, dan bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah kita di UMJ itu tenaga pengajarnya lebih dari 60% sudah bergelar doktor. S3 ya, Pak ya? S3. Kemudian kita sudah mempunyai profesor itu lebih dari 30 dari segala fakultas. Hampir semua fakultas itu punya guru besarnya. Dan kita punya program di UMJ sendiri, setiap tahun itu kita sekolahkan dosen kita yang masih S2 untuk segera studi lanjut S3. Di dalam maupun di luar kampus, Pak ya? Disupport oleh kampus. Kita berikan bantuan studi, kalau mereka tidak dapat beasiswa dari negara, nanti kita beri bantuan studi. Nah, kita support mereka untuk belajar bahasa asing, terutama di negara-negara yang menjadi tujuan mereka. Gitu. Nanti kembali mengabdi lagi kampus. Gitu.
Dan kita mensupport mereka juga untuk menulis jurnal nasional maupun internasional itu sebagai bentuk pelaksanaan daripada Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kita di Muhammadiyah ditambah bukan Tridharma, tapi Catur Dharma. Ada Dharma yang keempat, yaitu Dharma al-Islam kemuhammadiyahan. Jadi selain melaksanakan 3 Dharma tadi, ditambah lagi melaksanakan aktivitas yang berhubungan Islam kemuhammadiyahan. Maka lulusan kita itu juga punya nilai plus di setiap gelar sarjananya, itu nilai-nilai keislaman tadi. Sarjana hukum tapi plus dengan nilai hukum Islamnya, misalnya seperti itu. Pak, yang dosen-dosen itu yang bisa jurnalnya bisa diupload di jurnal-jurnal internasional itu, Pak. Ya. Apakah ada kredit tersendiri dari kampus supaya dosen itu semangat untuk membuat jurnal-jurnal gitu, Pak? Karena jurnal itu kan menunjukkan kualitasnya dosen itu. Betul, betul. Jadi kita memang mendorong, punya kebijakan Pak Rektor dan menjadi kesepakatan para wakil rektor, punya kebijakan mendorong dosen untuk nulis, baik dalam bentuk jurnal maupun buku gitu loh. Nah, setiap mereka yang menulis buku kita kasih insentif. Setiap menulis jurnal nasional ataupun internasional kita kasih insentif. Ya, angkanya cukup fantastis kalau internasional itu dia sampai 40 juta sampai 50 juta gitu. Karena tidak mudah juga menembus jurnal internasional. Bisa naik itu udah bagus tuh, Pak. Betul, apalagi ada Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Bahkan dalam rangka menciptakan suasana untuk menulis tinggi baik di kalangan dosen maupun di kalangan mahasiswa, kita memberikan insentif juga bagi dosen maupun mahasiswa yang nulis di media-media massa terhadap isu-isu yang nasional maupun internasional. Nanti nggak besar kalau mereka publish, nanti membuktikan terbit di media online maupun cetak, itu angkanya 300 sampai 500 ribu sekali terbit tulisan. Artinya itu, kampus menghargai karyanya itu. Gitu. Bukan hanya dosen, tapi juga mahasiswa. Mahasiswa juga ya? Betul. Oh, enak jadi mahasiswa. Iya. Kan lumayan dapat uang pulsa kan. Untuk mahasiswa lumayan menarik sekali itu, Pak. Saja. Betul, gitu. Pak, untuk suasana akademis di kampus ini, Pak? Gimana di suasananya di sana menjaga iklim akademis itu supaya tetap terjaga dengan kondusif, sehingga mahasiswa dalam pembelajarannya menuntut ilmu di situ tuh benar-benar mendapat support yang full dari kampus gitu. Iya, kita memastikan suasana atau iklim akademik di kampus itu berjalan dengan kondusif gitu ya. Jadi dengan menyiapkan tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, kemudian juga mahasiswa bisa menikmati fasilitas yang ada di kampus seperti ya. Jadi baik fasilitas di dalam kelas maupun fasilitas di luar kelas gitu. Kampus kita ini kan terkenal dengan green campus ya gitu loh. Kampus hijau karena memang letaknya juga masuk ke dalam gitu ya, diapit oleh ada situ Bintung di situ gitu kan. Nah, sehingga kemudian suasana akademik itu kita bangun. Nyaman ya Pak di sini. Nyaman untuk belajar indoor maupun outdoor. Dan kita menyiapkan laboratorium-laboratorium yang mendukung studi mereka di kampus berdasarkan konsentrasinya masing-masing. Kemudian juga perpustakaan kita sediakan. Kemudian fasilitas-fasilitas pendukung unit kegiatan mahasiswa. Kita support semuanya. Sehingga kemudian mahasiswa ke kampus itu tidak ruang geraknya hanya dalam kelas, habis itu pulang. Enggak. Kita mendorong mereka juga aktif di lembaga-lembaga kemahasiswaan. Nah, karena menjadi mahasiswa itu kan sebenarnya beban studinya berat. Nah, bagaimana mereka bisa mengimbangi itu dengan aktivitas, merefresh otak dengan kegiatan-kegiatan berbagai unit kegiatan mahasiswa. Mahasiswa misalnya di UMJ itu unit kegiatan mahasiswa bidang olahraga misalnya. Itu sepak bolanya luar biasa. Mereka ikut kompetisi Liga 4. Nah, kemudian beberapa dari mereka juga menjadi atlet timnas seperti Muhammad Ferrari misalnya. Itu mahasiswa pendidikan olahraga UMJ. Oh iya, Muhammad Ferrari yang Persija. Iya, betul gitu. Itu di SEA Games kemarin juga beberapa pencak silat itu dari mahasiswa UMJ. Gitu. UKM kita lengkap Pak ya? Lengkap. Ya. Jadi kita fasilitasi mereka punya minat bakat apa yang dikembangkan pada masa sekolah dulu. Jangan sampai ketika masuk perguruan tinggi terhenti gara-gara nggak ada wadahnya gitu.
Nah, kita fasilitasi itu. Ada briket lagi naik daun, diakui sebagai satu cabang olahraga, kita beri kesempatan mereka untuk membentuk komunitas, kita fasilitasi gitu lah. Kemudian pencaksilat, ada kemarin bukator segala macam, SEA Games yang terakhir, ya kita fasilitasi semua itu. Sehingga kemudian mereka punya keahlian, keterampilan, olahraga apapun pada waktu sekolah dulu, masih kita fasilitasi, harus kita support untuk dilanjutkan ketika jadi mahasiswa, nggak boleh terputus. Betul. Itu viewers lihat tuh. Jadi di Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak hanya pendidikan aja, non-pendidikan, non-akademis pun diperhatikan ya Pak, untuk kenyamanan. Jadi tidak hanya melulu mikir, tapi juga difasilitasi dengan hobi-hobi yang positif, yang pasti Pak ya. Betul. Pak, untuk ini Pak, alumni Pak, lulusan-lulusan Universitas Muhammadiyah, gimana? Apakah ada pemantauan atau pendataan dari universitas, dari pihak kampus tuh mendata bahwa untuk evaluasi kan Pak ya, ini lulusan kita ini ternyata yang terserap berapa persen di dunia industri, untuk evaluasi supaya ada perbaikan-perbaikan. Nah, datanya bagaimana Pak? Ya, jadi suatu keharusan. Jadi ketika asesmen lapangan dari asesor untuk menentukan institusi unggul atau tidak, salah satu poinnya adalah tracer study. Nah, jadi men-tracer alumni-alumninya itu yang sudah lulus, bekerjanya di mana, aktivitasnya apa gitu. Itu satu keharusan, setahun tuh 2-3 kali kita lakukan. Bahkan kita ada unit khusus yang menyelenggarakan tracer study itu. Kita namanya Career Center. Dia melakukan tracer terhadap alumni, kemudian menyediakan informasi-informasi lowongan kerja dan segala macam. Support alumni lah itu. Jadi termasuk website ini termasuk yang ramai dikunjungi oleh para alumni nih untuk mendapat informasi-informasi lowongan pekerjaan, karena kita Career Center ini bekerja beberapa platform yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan tadi itu gitu loh. Nah, jadi alumni kita ini memang bervariasi dari 10 fakultas yang kita punya untuk program S1 itu, terutama yang kedokteran, keperawatan, kebidanan, gizi itu linear lah dengan ilmunya. Rata-rata bekerja di rumah sakit sesuai ilmunya, gitu. Lulusan dokter kita ditampung di rumah sakit semuanya. Karena Muhammadiyah kan juga punya rumah sakit banyak. Di Jakarta ini aja ada 5 itu. Belum lagi klinik dan segala macam. Perawatnya juga begitu, bidannya gitu, gizinya juga begitu. Nah, sementara yang di luar itu ilmu sosial ya memang bervariasi gitu. Ada juga yang memang mereka setelah lulus jadi wirausaha gitu, bisnisman gitu loh, entrepreneur yang dikembangkan. Karena waktu zaman setelah saya telusuri, zaman dia jadi mahasiswa dulu juga aktif membuat proposal program pembinaan wirausaha mahasiswa P2MW gitu loh. Terus dapat support pemodalan segala macam, dia kembangkan itu serius. Setelah lulus ya dia kembangkan bisnis itu. Kadang-kadang dia sarjana pertanian, sarjana tapi bisa aja di bisnis di bidang yang berhubungan dengan pertanian bisa juga ya. Betul gitu loh. Jadi dia mengembangkan tadi berhubungan, nanti ada yang dari Fakultas Ilmu Pendidikan dia membuka program semacam private gitu ya. Terus bimbingan belajar dan seterusnya gitu. Jadi wirausahanya itu juga tidak terlepas dari keilmuan yang dia dapat ketika masa kuliah dulu. Ini menggandeng alumni, ada nggak Pak semacam kalau di kampus lain ada keluarga alumni universitas apa? Kalau di UNJ Universitas ada Muhammadiyah Jakarta, UMJ. Betul. Kita ada IKALUM, Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mereka dilibatkan ada koordinasi dengan kampus, Pak. Betul. Kebetulan saya juga wakil rektor yang membidangi alumni. Jadi bulan 10 kalau bulan 11 kemarin kita baru bergantian pengurus dan pelantikan pengurus alumni yang baru. Nah, itu kita bersinergi nih. Bagaimana mereka juga ikut memberdayakan alumni. Sebelum alumni kita lulus, sebelum wisuda, itu ada pembekalan dari Career Center soal dunia kerja. Kemudian juga pelatihan bagaimana interview, membuat CV. Nah, nanti setelah itu nanti ditangkap lagi oleh alumni, memberikan informasi-informasi di dunia kerja. Dan banyak juga mereka yang langsung ditangkap oleh alumni. Kita butuh nih legal gitu loh. Sarjana hukum langsung diambil. Dah ikut saya. Nanti saya bina di kantor atau di perusahaan-perusahaan ya memang alumni ada di situ gitu. Kalau alat berat misalnya, ada alumni punya perusahaan ban mobil ya yang sampai ekspor impor di Purwakarta sana. Ya itu alumni Fakultas Teknik, belum dia juga alumni Fakultas Teknik. Nah, itu direkrut langsung gitu loh. Karena dia tahu lah ya kualitas kampusnya kualitas dari lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dia percaya ya. Betul gitu. Kan jadi dia tidak perlu lagi
menginterview lebih lanjut gitu kan, tapi udah tahu lah kualitasnya ini. Gitu. Jadi memang satu keharusan kita untuk membuat komunikasi yang baik antara kampus dan alumni, dan satu keharusan memang sivitas akademika itu kan bukan hanya dosen dan mahasiswa, tapi juga pegawai dan juga alumni. Gitu. Betul. Dan bahkan ketika akreditasi lapangan, asesmen lapangan untuk akreditasi perguruan tinggi itu, salah satu yang diminta dihadirkan alumni dan pengurus alumni. Apa kontribusi alumni terhadap rumahnya dulu, kampusnya dulu. Gitu. Nah, termasuk tadi dalam wadah ikatan alumni, kemudian juga menjadi orang tua asuh juga ada untuk mahasiswa-mahasiswa yang orang tuanya nggak mampu, sementara dia sedang menempuh studi, nanti dibantu biaya kuliahnya oleh alumni tadi itu. Jadi memang alumni kita berdayakan juga sebagai hal yang terpenting dari pengembangan sebuah perguruan tinggi. Gitu. Keren Pak. Pak, Alhamdulillah. Ini terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap Universitas Muhammadiyah Jakarta ataupun dunia pendidikan tinggi di tanah air? Iya, tentu harapannya adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta kami senantiasa untuk istiqomah gitu ya, komitmen untuk memajukan SDM Indonesia atau pendidikan orang-orang Indonesia gitu. Karena kemajuan satu bangsa dan juga perubahan untuk arah yang lebih baik satu bangsa itu sangat ditentukan oleh pendidikannya. Gitu. Tetangga kita Malaysia jadi lebih maju dari kita karena dia dulu fokus berapa puluh tahun yang lalu memajukan pendidikannya terlebih dahulu. Mereka berguru di Indonesia. Berguru di Indonesia. Sekarang kebalikannya. Iya, gitu. Betul. Karena tadi dia fokus meningkatkan SDM rakyatnya, sumber daya manusianya. Kalau pendidikannya sudah mumpuni, saya kira itu akan berbanding lurus dengan kemajuan satu bangsa tersebut. Tidak ada cara lain untuk memotong garis kemiskinan di keluarga, garis kemiskinan di bangsa gitu ya, kecuali dengan pendidikan gitu. Karena kalau secara agama juga jelas itu. Surah Al-Mujadilah itu Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Betul. Gitu. Jadi ilmu itu pasti akan diangkat derajatnya. Kita pun akan menjadi negara yang maju, apalagi tadi visi Indonesia Emas itu 2045. Kuncinya kita memajukan pendidikan, dan pendidikan itu setidaknya jenjang sarjana S1 gitu kan, sehingga kemudian perlu kerjasama antara pemerintah dan perguruan tinggi ini untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia Indonesia, sehingga kemudian mampu bersaing di 20-50 tahun yang akan datang seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Informasi yang sangat menarik sekali. Semoga viewers Indoposko sekalian tercerahkan, mendapat view yang baru bagaimana Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak hanya serius dalam perekrutan, tapi juga serius dalam ajang di tengah pendidikan, bahkan juga serius pasca pendidikannya atau serius mengelola alumninya. Jadi ini sebuah tanggung jawab yang sangat besar dari sivitas akademika yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga informasi ini berguna bagi viewers sekalian, dan jangan lupa like and comment and subscribe di Indoposko channel, dan kita berjumpa lagi di program-program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.